Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rima di Semarang. Mbak Rima itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh Mbak Rima beserta ibunya gitu ya. Ya sama keluarga yang lain, adik-adiknya. Jadi kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000. Dimana waktu itu adalah tahun-tahun yang cukup berat bagi keluarganya Mbak Rima. Dimana bapaknya Mbak Rima itu baru saja meninggal dunia. Dan waktu itu Mbak Rima juga masih kecil ya, SD kelas 6 menjelang mau masuk SMP. Nah, ya itu benar-benar tentu saja berat Mbak Rima. Sedih, ibu juga terpukul gitu ya. Semua keluarga itu ya seolah-olah nggak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Ya kesedihan itu bagaimanapun juga bakalan hilang sendiri gitu ya. Obatnya itu kan waktu. Memang seiring dengan berjalannya waktu, rasa berat atau ya cobaan yang begitu itu gitu ya, itu pun akhirnya bisa atau berhasil dilalui oleh Mbak Rima sekeluarga. Ini mohon maaf kalau nanti salah-salah sebut nama Rima gitu ya, soalnya mirip, suka kecelitut lidahnya. Maklum lidahnya orang desa gitu ya, lidahnya wong desa. Jadi begitu, sampai akhirnya tuh begini, mereka berhasil melalui kondisi keterpurukan itu. Saat waktu itu udah mulai bangkit nih, Mbak Rima udah mulai stabil, udah mulai mengikhlaskan bapaknya gitu ya. Ibu pun seperti itu. Meskipun ya namanya kesedihan itu tetap ada, tapi ya kita nggak mau larut-larut dalam kesedihan tersebut tentu saja. Ibu pun mulai mencari yaitu jalan rezeki baru begitu ya. Itu udah mulai jalan, udah mulai enak. Ibu itu awalnya itu buka warung kecil-kecilan di dekat pasar di sana. Sampai lambat laun, kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian, berhasil dagangannya ibu mulai laku, mulai ada mulai udah ada pemasukan yang lumayan cukup stabil, udah bisa buat menutup kebutuhan keluarga, ada tabungan juga semacam itu. Ibu pun udah mulai kembali ceria, udah bisa ketawa-ketawa, udah bisa ngobrol sama warga yang lain. Auranya, sinarnya itu udah kembali terpancar. Dan ya ibunya Mbak Rima termasuk perempuan yang cukup menarik, intinya begitu ya. Nah, di situ ada seseorang yang ceritanya suka sama ibu. Cuman ibu kan memang memilih, enggak lah begitu kata Mbak Rima, itu enggak mau fokus, udahlah aku ngejalanin hidup sama anak-anak aja. Nggak mau ada orang lain yang hadir, apalagi waktu itu anak-anak juga, waktu itu Mbak Rima itu baru masuk SMA kelas 1 ya. Ya masih perjalanan itu masih panjang. Mbak Rima juga punya adik, kayak gitu masih sekolah dan sebagainya. Bener-bener nggak kepikiran, bukannya karena orangnya jelek, bukannya karena orangnya bagaimana, enggak. Pertimbangan ibu itu justru karena itu mau fokus sama keluarga. Tapi ya begitu, si laki-laki itu sempat mengungkapkan perasaannya. Ibu pun menjawab, menjelaskan dengan ini ya, dengan terbuka, dengan sopan, menolak dengan sopan melalui omongan gitu. Dan ya namanya orang ya, mungkin gak terima atau bagaimana, sampai pada suatu hari itu begini, kayak yang namanya bukan dibilang fitnah ya, mungkin iya fitnah, cuman fitnahnya itu ya sebenarnya nggak terlalu merugikan, tapi memang agak sedikit memalukan aja. Jadi si laki-laki tersebut itu ngomong ke pedagang-pedagang lain di situ, itu kalau dia itu mau sama ibunya Mbak Rima, intinya mau, maksudnya udah suka sama suka begitu ya, tinggal melangkah selanjutnya. Dan ya akhirnya kan pedagang-pedagang yang lain, iya Mbak, sampein bentar lagi sama si itu Mbak. Kata siapa? Kata ibu kan. Ya itu orang-orang lagi pada ngomongin, katanya begitu. Kata dia,
nanti sebentar lagi, nggak lama lagi sama jenengan gitu. Enggak, ibu kan membantah begitu ya. Cuman ya kayak gitu, semakin dibantah, semakin santer kabar tersebut. Ibu pun akhirnya malu, kepikiran lagi, dan akhirnya ibu males ke pasar waktu itu ya. Lah ke pasar kayak gitu, orangnya tuh pada ngomongin ini semua, intinya begitu. Ibu kan jadi malu, dan akhirnya dari situ ibu memutuskan enggak datang ke pasar. Nah, enggak datang ke pasar kurang lebih sekitar 3 hari, ibu kedatangan tamu. Nah, kedatangan tamu tersebut itu adalah si Pak Harno itu. Pak Harno itu yang maksudnya itu mau melamar ibu, datang ke rumah ke sana. Ya, ibu menerima dengan baik begitu ya. Silakan duduk pun di teras begitu. Meskipun, wah itu ibu sebel waktu itu ya. Maksudnya, ya malu sama tetangga, terus kok mainnya lama banget, 1 jam lebih. Ibu juga ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu tuh pokoknya bikin gak nyaman banget lah. Akhirnya apa? Ibu pun ya minta maaf gitu ya. Mas Harno, saya minta maaf, saya ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, bukannya mengerti pulang gitu, malah oh ya udah tak bantuin aja biar cepat selesai begitu ya. Ibu pun enggak mas, enggak bisa katanya begitu. Ya saya mau ngerjain ini sendiri, saya biasa dibantu sama anak-anak, jadi mohon maaf banget ya mas ya, mohon maaf banget kata si ibu gitu ya. Sampean pulang dulu, sampai diusir begitu sama ibu, cuman ya dengan cara halus. Si Pak Harno pun, oh iya maaf saya mainnya kelamaan katanya begitu. Akhirnya keluarlah, pulang, permisi begitu ya. Cuman apa? Di depan itu bukan ngomong ndak enak, cuman ngomongnya diada-adain itu. Iya, saya itu ini bentar lagi sama si Maryam gitu ya, nama ibunya Mbak Rima tadi. Nanti saya mau itu sama Maryam, saya tuh calonnya Maryam. Itu ngomong itu ya ke tetangga atau apa. Ibu ngerti kan setelah beberapa hari gitu, itu wah tambah kesel si ibu, tambah kepikiran. Tapi hal tersebut memang nggak secara eksplisit, nggak secara terbuka diomongin ke Mbak Rima, tapi Mbak Rima itu bisa membaca gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi, karena dia juga mendengar dari lingkungan sekitar kalau seperti itu. Dan Mbak Rima juga marah gitu kan, Mbak Rima juga kesel, cuman akhirnya ya wis lah. Ibu pun berusaha menahan itu semua. Sampai akhirnya yakin gitu, si ibu udah nggak ke pasar loh sama sekali. Dia tuh lagi nyari, coba peruntungan lain lah, pindah tempat, intinya begitu ya. Udah dicoba di tempat baru, si Pak Harno itu masih main ke rumah gitu. Sampai ibu itu bilang ke Mbak Rima, Mak, kalau nyariin ibu bilang ibu ndak ada ya. Ibu lagi dagang gitu. Bu, kalau lagi dagang nanya dagangnya di mana? Oh, udah kasih tunjuk aja di situ gitu ya. Padahal kan ibu di rumah, udah enggak apa, biarin aja dia ke sana. Itu sampai seperti itu. Dan akhirnya Pak Harno datang. Tuk. Dan ya begitu Mbak Rima kan ngomong, Pak, aduh Pak, ibu lagi ndak di rumah. Loh, ibu lagi ndak di rumah, lagi kemana? Ditanya begitu. Lagi dagang katanya. Oh, dagangnya di mana? Oh, bener aja begitu kan. Akhirnya ditunjukin dagangnya di situ, di depannya ini, di dekat ini. Ya, dijelasin sama Mbak Rima. Oh ya sudah, makasih kan. Mungkin Harno ke sana. Keesokan harinya ke situ lagi. Kayak gitu, kayak bener-bener ngejar banget si ibu ini. Tapi ya itu tadi, ibu itu ndak mau, makin males gitu ya. Dulunya biasa aja berusaha menghormati, makin kesini tuh makin males jatuhnya. Ah, males gitu kan. Orang itu, mohon maaf ya, minum ngopi dulu sebentar. Nah begitu itu tadi, ibu itu udah males, akhirnya apa? Ibu pun jarang keluar, nggak pernah mau nemuin yang namanya Harno itu tadi. Dan udah males nanggapin omongan-omongan dari warga. Kurang lebih sekitar beberapa minggu kemudian, Harno itu udah nggak datang ke situ. Cuman ada laporan, kayaknya Harno itu marah deh atau apa gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Itu nggak tahu itu mungkin suruhannya Harno atau siapa, ibu juga nggak tahu ya. Tapi ada omongan kayak gitu. Dan pada suatu malam, ini nih ibu mulai di rumahnya Mbak
siapa tadi, Rima, itu mulai terjadi satu keanehan. Pada belum malam banget, sekitar jam 9 malam, ini tiba-tiba rumahnya ibu, di dalam rumah itu kayak ada semacam kabut, kayak ada orang bakar sampah. Asapnya itu masuk melalui angin-angin dari luar gitu ya. Cuman kali ini baunya itu beda. Baunya itu nggak tahu bau apa ya. Ada bau kemenyannya kayak gitu ya. Siapa yang malam-malam bakar kemenyan dan asapnya itu masuk ke sini. Ya itu baunya nggak enak sampai karena saking pekatnya gitu ya. Ibu, Mbak Rima sama adiknya itu ya sampai ditutupin pakai kain begini. Pekat bener-bener pekat, lumayan cukup tebal, dan hal itu berlangsung lumayan cukup lama, sekitar setengah jam. Dan setelah itu selesai, sekitar jam setengah 10 kan, ibu akhirnya keluar buat ngecek bawa senter siapa sih tadi yang ini nyalain kemenyan gitu kan, siapa sih, coba dicariin, tidak ada bekas apapun. Bahkan tetangganya pun keluar, nyari apa mbak, ditanya gitu kan. Ini tadi di dalam rumah itu bau kemenyannya itu nyengat banget, kata si ibu. Ada asap tebel, baunya kemenyan, ada yang bakar kemenyan mbak. Udah ada malam-malam begini, siapa yang bakar, apalagi bakar sampah kayak gitu. Itu ndak ada, kata si tetangganya begitu. Terus dari mana? Ya udah, akhirnya mereka kan masuk ke dalam rumah sana. Nah ini malam itu mengalami itu tadi, ada asap yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ibu pun sempat kepikiran, keesokan paginya itu ngobrol lagi sama Mbak Rima. Mak, ibu kok sekarang jadi takut ya, katanya. Takut loh, takut kenapa bu? Ibu takut itu mak, takut kenapa-napa, kata si ibu. Loh maksudnya takut kenapa-napa gimana bu? Apa yang ibu rasain, apa yang ibu takutin? Ibu takut dia papain sama itu sih, sama si orang itu, katanya. Maksudnya disantet bu, kata si Mbak Rima itu. Iya, ibu takut seperti itu. Kenapa ibu berpikiran kayak gitu? Ya habis kemarin kan rumah kita habis kemasukan asap kayak gitu. Siapa tahu itu asap yang nggak bener, siapa tahu itu asap kiriman, kata si ibu ya. Ya sudah bulan, nggak usah mikir seperti itu gitu kan. Lagian orang kayak ibu mana mempan disantet, kata si sok tahu kamu, amin amin, kata si ibu. Akhirnya udah, waktu pun berlalu, Mbak Rima pun jadi ikut mikirin itu ya. Memang iya sih, agak sedikit aneh kemarin, kejadian kemarin di rumah itu. Udah, waktu berlalu lagi, Harno itu udah tidak pernah datang ke sana, sampai ibu pun mulai agak sedikit tenang. Mbak Rima juga sibuk dengan urusannya gitu ya, urusannya sendiri. Dan pada suatu malam, memang nggak terlalu lama jarak waktunya, jeda waktunya. Nah ini pada suatu malam, sekitar jam 11 kurang, pintu depan itu ada yang ngetok. Tek 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 tek. Kula nuwun. Suara seorang laki-laki. Tapi apa? Baik ibu, Mbak Rima, nggak ada yang kenal itu suara siapa. Kula nuwun gitu kan. Siapa ya, siapa kan begitu. Udah jam 11 malam. Ada suara laki-laki kula nuwun. Ya ndak bakalan dibuka lah. Di situ perempuan semua. Adiknya Mbak Irma juga perempuan. Mbak Rima ya, itu perempuan semua ya, nggak berani dibuka. Udah biarin aja malam-malam begini. Lagian kita ndak kenal suaranya itu suaranya siapa. Barangkali orang mau berbuat jahat, kata ibu. Udah biarin aja. Akhirnya dicuekin. Nah, setelah itu adiknya Mbak Rima ini yang masih SD waktu itu, SD udah kelas 5 kelas 6 ya, udah lumayan cukup gede, itu ngomong, Bu, itu kayak suara orang yang suka di belakang, katanya begitu. Suara orang yang suka di belakang? Iya Bu, jadi di belakang itu suka ada orang jongkok, orang duduk, kadang di samping rumah. Kamu ngelihat kapan? Ditanya sama ibu kan. Aku udah ngeliat beberapa kali Bu. Terus kalau misal aku lewat ya, mau kemana Dok gitu, ditanya begitu. Aku takut Bu waktu itu sebenarnya, cuman ya begitulah. Terus pas aku nengok lagi, dianya udah ndak ada, dianya udah pergi.
nongol lagi di situ. Terus udah ya begitu, suaranya itu begitu Bu, sama dengan orang yang ada di depan itu. Oh gitu, siapa ya? Waduh, ibu pun mulai khawatir. Loh, rumahku kok kayak udah mulai diintai ya. Rumahku kok kayak udah mulai diawas-awasin. Besok ibu ngomong ke Pak RT katanya begitu kan. Akhirnya udah, malam itu mereka pun tidur. Keesokan paginya beneran ibu ngedatengin Pak RT ke sana. Kebetulan sama Bu RT juga lumayan cukup deket. Cerita semuanya, Pak RT, aku itu ini sekeluarga ini lagi mengalami sesuatu yang tidak enak Pak RT. Ini si adiknya Rima itu katanya pernah melihat beberapa kali ada orang jongkok, dia itu di belakang rumah, di sekitar rumah di situ. Nanti dia lewat nyapa, mau kemana Nduk? Nah itu kan apal ya Pak RT sama suaranya. Nah semalam jam 11 malam Pak RT, rumah saya diketok sama ya kulonwun itu suara laki-laki. Dan suara laki-laki itu dikenalin sama adiknya Rima ini gitu. Katanya orang yang suka jongkok. Saya sendiri juga sama Rima itu mikir, ini suaranya siapa ya? Suara Sima. Cuma ndak ada yang nyambung Pak RT. Nggak ada yang, ini suaranya siapa gitu ya. Kami ndak tahu. Justru yang itu, yang si bontot itu tahu, katanya orang yang ini Pak RT. Nah itu saya ngerasa, kalau begini kan rumah saya udah kayak diawasin gitu ya Pak RT ya. Ya saya mau bikin laporan seperti ini supaya ditindaklanjutin. Akhirnya Pak RT-nya pan, iya Bu, siap, kata si Pak RT. Nanti kita coba cek, kita awasin gitu intinya. Akhirnya apa? Pak RT sama laporan ke warga sekitar ya, ke tetangga-tetangga, diomongin dan sebagainya. Nah, mulai itu warga mulai pasang mata, pasang telinga begitu kan. Cuman apa? Sampai 3 hari itu nggak ada, nggak pernah ketemu lagi dengan itu si adiknya Mbak Rima gitu ya. Itu ya udah nggak ada yang ngawas-ngawasin semacam itu. Tapi malam harinya kali ini yang menurut mereka itu paling menyeramkan begitu ya, menurut Mbak Rima. Jadi kejadiannya itu bermula dari jam 12 malam saat orang-orang itu udah pada tidur, saat Mbak Rima, ibunya, adiknya itu udah pules semuanya. Tiba-tiba apa? Rumah itu kayak diangkat 1 meter terus dijatuhin, dijatuhin lagi, bruk gitu, bener-bener bruk. Itu kan kaget semuanya, bener-bener kaget, serempak pada bangun, saling nengok, Bu, ada apa ya Bu? Nggak tahu, kok rumah kayak lompat ya, kata si ibu. Bu, jangan-jangan itu, jangan-jangan gempa gitu kan. Akhirnya apa? Pada bangun. Begitu bangun buka kamar, mereka itu tidur di dalam kamar bertiga. Buka kamar, keluar, di ruangan tengah itu udah dipenuhi asap. Asap putih dengan bau yang sama, bau-bau kayak semacam kemenyan begitu ya, bau-bau mistis kalau kata si Mbak Rima itu. Dan di dalam ruangan itu entah kenapa anginnya itu kenceng. Mbak Rima juga ndak tahu ini angin dari mana ya begitu ya. Memang lagi musim kemarau, mungkin bulan-bulan Juli, Agustus gitu ya. Cuman biasanya kalau memang angin kencang di dalam rumah itu ya ada seripit-seripit, cuman nggak sekencang ini. Ini tuh kayak mereka itu berdiri di depan kipas angin, anginnya tuh bener-bener bergerak seperti itu. Dan asapnya juga sama, bergerak kayak muter-muter kayak gitu ya. Bu, kok jadi begini Bu, kok jadi serem begini Bu? Iya ya, kok jadi serem begini? Nah, ini rumah rasanya itu bergetar, kata Mbak Rima. Bu, rumahnya kok begini ya Bu, kayak gede-gede. Apa gempa ya Mbak ya? Apa gempa ya Mbak ya? Nggak tahu Bu. Keluar Ibu, keluar ya. Takutnya itu tadi gempa bumi ya. Akhirnya apa? Keluarlah mereka, buka pintu. Begitu keluar ke sana, mereka berdiri di teras, nggak terjadi apa-apa. Bener-bener bersih, nggak ada angin, apalagi asap gitu ya. Itu nggak ada. Cuman ya itu di dalam rumah itu warnanya tuh putih semua, pekat sama asap itu tadi. Dan akhirnya apa? Mereka pun memutuskan masuk lagi. Udah masuk-masuk. Nah, mereka lagi jalan, ada suara manggil dari belakang. Mariam, itu kan dipanggil. Begitu nengok Arno, itu ibu langsung
Wih, malam-malam jam segini, jam 12 malam. Enggak lah, nggak ada urusan. Kalau aku temuin itu juga salah begitu kan, nanti jadi omongan warga. Ibu pun udah masuk, nggak usah diurusin. Masuklah mereka, ditutup grep. Nah, begitu ditutup, mereka kan langsung masuk ke dalam kamar. Ibu pun dengan perasaan yang cemas tentu saja ya. Ini kok seperti ini ya gitu ya. Kok kita jadi begini. Mbak Rima sama adiknya itu udah ketakutan waktu itu. Rumah udah mulai diem. Asap itu udah mulai, anginnya itu udah mulai berkurang. Asapnya itu masih ada di sana, cuman nggak sepekat tadi. Sampai akhirnya pintu itu diketok. Tek 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 tek. Kula nuwun, cuman bukan suaranya Harno. Itu suara orang lain lah. Sama yang itu tadi, orang yang suka nongkrong kalau kata adiknya Mbak Rima ya. Suaranya itu seperti itu. Kula nuwun, udah jangan dibuka katanya begitu. Akhirnya apa? Mereka pun memutuskan udah pintu ditutup, dikunci, kita tidur di dalam kamar soalnya ndak ada asap sama sekali. Dan akhirnya tidurlah mereka. Dan di dalam tidur tersebut, ibunya Mbak Rima itu bermimpi dia ketemu sama Harno. Cuman itu tadi, ibu itu pakaiannya itu bagus, Harno itu juga pakaiannya bagus, dan dari situ mereka ketemu seolah-olah mereka itu kayak mau melangsungkan pernikahan. Seperti itu mimpinya. Ibu pun ya waktu mimpi itu loh aku kok seperti ini, aku kok sama Harno gitu ya. Dan di dalam mimpi ibu, Harno itu juga terlihat lebih ganteng dari biasanya, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Kayak lagi mau menikah lah gitu ya. Harno udah nungguin di sana, ibu itu lagi jalan. Cuman sepi, di situ tuh nggak ada siapa-siapa, cuman berdua doang. Tiba-tiba dari arah samping muncul seseorang, itu adalah almarhum bapaknya Mbak Rima di sana. Ngomong, "Maryam, pulang," katanya. "Di sini ndak baik, pulang," gitu ya. "Pulang, cari tempat lain," katanya begitu. "Jangan di sini ndak baik." Dan di situ Harno itu marah, "Hei, kamu ikut-ikutan," intinya begitu ya. Akhirnya apa? Seolah-olah kayak berantem lah mereka. Mungkin ya ibunya Mbak Rima itu ndak ngeliat. Dia tuh lari meninggalkan tempat tersebut sampai akhirnya ibunya itu bangun. Begitu bangun, ibu itu langsung nangis. Nah di situ, "Bu, ibu kenapa?" Bu ditanya sama Mbak Rima. Mbak Rima bangun. Ibu pun cerita, "Ibu begini. Dan keesokan paginya itu apa? Ibu jujur sama Mbak Rima. "Rima, ibu mau jujur. Kamu kan udah gede, kamu kan udah tahu lah. Kamu udah remaja," kata ibu kan. "Iya Bu, ada apa Bu?" Mbak Rima jadi khawatir gitu kan. "Ibu ndak tahu kenapa kok ibu sekarang jadi kayak suka sama Harno ya," katanya begitu. "Nah Bu, ibu jangan-jangan ibu kena." "Iya, kayaknya ibu seperti itu." Nah ibu itu meskipun ya mungkin terkena gitu ya, entah pelet atau entah apa, tapi ibu menyadari itu gitu ya. "Gimana ya Mak ya, ibu kok kepikiran Harno terus ya Mak ya, begini. Bu, aku mesti ngomong ke siapa?" "Ngomong kakekmu," katanya begitu. Ngomong kakek itu berarti dari pihak bapaknya dari pihak bapaknya Mbak Rima. "Kamu ngomong kakekmu ya," katanya begitu. "Iya Bu, aku ngomong Bu." Langsung Mbak Rima nggak pakai lama kesana ngasih kabar itu kakeknya. "Mbah, ibu begini Mbah, kami semalam tuh ngalamin seperti ini." Diceritakan semuanya apa yang Mbak Rima ingat, apa yang Mbak Rima tahu. Dan kakeknya itu langsung apa? "Sebentar," katanya. Dia langsung ke belakang ngambil, lihat-lihat pohon kelapa gitu. Di kebonan itu banyak pohon kelapa. Satu pohon dilihat-lihat, ndak dapat, dua ndak dapat, sampai akhirnya entah pohon keberapa baru ini nih. Kakek itu naik ke atas. Mbak Rima ndak ngerti. "Kok sih Mbak naik ke situ mau ngapain? Mbak mau ngapain Mbak?" "Udah kamu diem dulu," kata si kakeknya. Apa ngambil satu buah kelapa yang ndak tahulah yang tipenya, modelnya, yang ininya tuh yang gimana, kriterianya yang kayak gimana ndak tahu. Yang jelas kakek itu ngambil satu, jatuhin kedebuk ke bawah. Kakek pun turun gitu ya. Turun, diambil kelapa tadi. "Yuk ke rumah ibumu," bawa golok waktu itu. "Ke sana, ke rumahmu San." Akhirnya begitu ke situ,
nenek juga ikut waktu itu ke situ kan, dan akhirnya ditolongilah si ibu itu, ya didoa-doain sama kakek gitu kan, dan sempat dimandikan juga sama nenek, dan habis itu udah selesai disuruh terakhir itu minum air kelapa tadi sama apa namanya ya, kayak air kelapa itu diteteskan, ditaruh di kapas, terus ditempelin di mata begini selama 5 menit, tetap ditempelin di mata, dan udah setelah itu si air kelapa tadi disuruh dihabiskan. Akhirnya dihabiskan sama ibu, dan ya begitu kan, mukanya lengket ya kena air kelapa, ya disuruh cuci muka dulu. Akhirnya begitu udah disuruh cuci muka, ya dijelaskan, kamu itu kena pelet katanya, kamu kena pelet sih itu, tapi untungnya ndak apa-apa, wis semoga selamat semuanya. Dan memang bener kata ibu, Mbak Rima kan sempat nanya, Bu, ibu gimana Bu, masih kepikiran ndak? Alhamdulillah mak, udah ndak terlalu, ibu udah nggak terlalu kepikiran, udah balik lagi ke yang awal gitu ya. Beda dengan tadi itu aneh banget, ibu kok tiba-tiba suka ya gitu ya, sekarang udah enggak, kata si ibu. Ya wis syukur lah ya, cuman kakek pesen sama Mbak Rima, nanti kamu kalau misal sempet ke rumah Simbah ya, ngambilin itu, Simbah bikinin ketan, apa namanya, nasi ketan itu yang dikelapain, nanti kamu ambil ke sana besok pagi ya, katanya begitu. Iya mbah. Nah akhirnya apa, selama 3 hari ibu itu kalau pagi dikasih sarapan itu tadi ketan, ada garamnya di situ, ada gulanya, ada kelapanya, enak lah pokoknya. Nah itu ibu suruh sarapan ini setiap hari selama 3 hari ya. Akhirnya ya sudah, Mbak Rima pun bolak-balik ke rumah kakek neneknya, memang nggak terlalu jauh ya, masih di satu kampung. Hari ketiga neneknya yang datang ke situ, ini yang terakhir katanya. Dan waktu itu yang terakhir itu ketannya ndak enak katanya, soalnya apa, ada kunyitnya waktu itu, cuman udah dimakan lah sama si ibu. Dan alhamdulillah setelah itu ibu tuh benar-benar terbebas dari itu tadi, dan benar-benar menghindari seseorang yang namanya Harno. Bahkan apa, Harno itu setelah kejadian ini itu udah ndak pernah nongol, udah jarang kelihatan kayak gitu ya, udah hampir lah ibu itu ndak pernah ketemu. Kalau ketemu pun kayak dia itu melengos gitu, kayak menghindar dari ibu. Dan yang terpenting bagi Mbak Rima itu adalah ibu udah kembali normal, ibu udah berani dagang di pasar lagi. Yang namanya Harno itu pun juga kayak kebalikannya, sekarang menghilang, jarang banget ditemui, jarang banget kelihatan. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Rima. Terima kasih Mbak Rima atas ceritanya tentang ibunya yang alhamdulillah selamat gitu ya. Kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya tentu saja. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.